Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Kita langsung ke Pak Anhar Gonggong. Pak Anhar, Anda melihatnya bagaimana ketika sebuah institusi kementerian mengeluarkan buku dalam bentuk soft copy sejarah seperti itu, Kamus Sejarah Indonesia jilid pertama, namun tidak dicantumkan nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari? Ya, komentar saya pertama, saya menghargai karena sudah meminta maaf di satu. Tapi bagi saya persoalannya bukan sekedar maaf, tapi itu malah aneh. Anehnya apa? Masa orang seperti sehebat itu tidak masuk di dalamnya? Siapa yang tidak kenal beliau? Bahkan bukannya beliau, anaknya juga punya peranan penting dalam masa revolusi itu, tiba-tiba kok nggak ada. Lalu dia pakai sumber apa sebagai seorang sejarawan? Dia pakai seleksi apa? Kan dalam menulis sejarah kan ada aturan-aturannya. Apalagi yang namanya kamus. Kamus itu dibuat harus betul-betul dengan terseleksi, karena memang yang harus dimasukkan adalah hal-hal yang dianggap sangat-sangat penting. Kan kamus begitu. Tidak, lihat aja kamus bahasa. Kan tidak semua kata-kata dimasukkan, dipilih betul kata-kata itu baru kemudian diberi pengertian. Nah, kan seharusnya sejarah juga begitu, dan pengetahuan saya tentang kamus sejarah memang begitu. Nah, saya tidak tahu latar belakangnya mengapa orang seberjasa pendiri NU, bahkan sebelum salah satu kekuatan dalam proses pergerakan nasional sejak tahun 26 kan NU, yang lebih dahulu Muhammadiyah. Tetapi terlepas dari itu, dalam prosesnya kita semua tahu apa peranan yang dimainkan oleh Pak Kiai Hasy'ari beserta keluarganya dan kemudian para pengikutnya. Kan sederhana banget kok, tanpa melihat sumber. Walaupun memang menulis sejarah tanpa sumber aneh, ya. Tapi saya sebagai seorang sejarawan, saya bisa menulis Kiai Haji Hasy'ari tanpa menggunakan sumber lagi. Karena sudah sekian banyak buku saya baca, baik yang ditulis oleh sarjana-sarjana asing maupun Indonesia, ya, dan beberapa tokoh yang saya kenal. Ya, bagi saya menulis Kiai Hasy'ari itu bukan persoalan besar. Nah, barangkali yang keliru pada mereka adalah ketika menyeleksi tokoh mana yang mau. Nah, di situ kelirunya, karena tokoh sebesar Hasy'ari nggak masuk dalam seleksi itu, akhirnya ya seperti sekarang. Jadi itu bagi saya aneh dalam arti kata penulisnya kan para sejarawan, dan sejarawan itu pasti tahu bagaimana menulis, bagaimana melakukan penelitian, metodenya apa, dan ini kan lebih bersifat biografis. Apanya yang susah lah? Ya, nama Kiai Haji Hasy'ari itu ada di mana-mana, semua orang, tukang beca aja tahu kok. Kenapa mesti tidak masuk di dalamnya? Kan itu. Jadi saya sebagai seorang yang belajar sejarah, karena yang nulis itu juga teman-teman saya, ya cukup menyesalkan saja dalam arti kata itu. Dan saya berharap betul kepada Departemen Pendidikan, karena seperti yang dikatakan oleh Bu Yeni tadi, ini kan juga untuk kepentingan masa depan. Nah, ketika kita menulis sesuatu dan keliru seperti itu, ya apa yang mau dikatakan selain daripada harus melakukan sesuatu seleksi lebih baik. Departemen Pendidikan, tolong, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tolong benar-benar
menggunakan kesempatan dan hak yang dia miliki sebaik-baiknya, karena apa yang dikerjakannya itu adalah menyangkut bangsa, bukan menyangkut pada penulisnya. Baik, Pak Anhar. Kalau dia sekedar kita dapat itu poinnya. Selesai. Baik, kita dapat poinnya. Ada rasa kecewa dari seorang sejarawan mengenai ada beberapa nama tokoh bangsa tidak masuk, termasuk nama Hasyim Asy'ari yang begitu mengejutkan. Nah, terakhir saya ingin ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, apa mungkin hal yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah dalam kesempatan sore hari ini, meskipun pemerintah sudah mengakui bahwa ini adalah kealpaan, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Ya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kealpaan tersebut dan niat baik untuk melakukan revisi harus segera ditindaklanjuti. Nah, jadi tidak bisa hanya minta maaf, tapi saya rasa memang harus ada follow up dari dari statement kealpaan tersebut, gitu ya, dan respon yang sudah baik itu harus ditindaklanjuti dengan tindakan juga, dalam arti ini adalah revisi konten dari kamus sejarah Indonesia tersebut. Nah, pesan saya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Pak Anhar tadi, bahwa dalam proses penyusunan harus betul-betul diperhatikan tim penyusunnya, orang-orang yang mengerti sejarah Indonesia. Yang kedua juga kita harapkan ada proses partisipasi dari publik yang memang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi misalnya kalau kita lihat metode yang dipakai oleh dalam entry untuk Wikipedia misalnya, Wikipedia di internet gitu ya, orang bisa partisipasi, memberikan saran, memberikan input dan lain sebagainya. Nah, buka saja periode di mana masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bisa ikut memberikan input. Jadi selama proses ini berjalan dengan transparan, melibatkan banyak pihak, saya rasa akan jauh lebih baik daripada seperti sekarang ya, tahu-tahu sudah terlanjur keluar kemana-mana naskahnya dan ternyata memuat kesalahan-kesalahan yang cukup fatal. Jadi mungkin dari saya itu. Baik. Terima kasih banyak Mbak Yeni Wahid, Pak Kiai Hakim, dan juga Pak Anhar. Kami sesungguhnya juga terus berusaha tadi untuk mengajak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun hingga akhir dialog ini dari Kemendikbud belum bisa datang karena ada agenda lain di saya. Betul, Andro. Sekali lagi terima kasih Mbak Yeni dan juga Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat sore. Inilah video memprihatinkan pelajar yang ada di Indonesia. Mereka melakukan hal yang tidak baik, berjoget-joget, dan ini tidak patut untuk dicontoh dan ditiru. Dan inilah video anak-anak SMA yang ada di Indonesia. Mereka seorang pria yang berjoget-joget, saya nggak tahu apa maksudnya. Tapi bagaimana mereka sebenarnya mempermalukan diri mereka sendiri. Kalau kita bandingkan dengan kualitas pendidikan dari negara-negara maju seperti China dan Jepang, ini sangat bertolak belakang. Kita bisa melihat bagaimana di China mereka diajarkan untuk memiliki keterampilan semenjak dini. Diajarkan kemampuan, diajarkan skill, diajarkan bagaimana mereka memiliki kemampuan bertahan hidup. Ada yang masak, menjahit, dan masih banyak lagi. Dan ini patut kita tiru dan kita contoh. Dan inilah pendidikan yang ada di Jepang. Mereka benar-benar diajarkan skill semenjak dini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah hal ini perlu kita terapkan di Indonesia? Kalau perlu, saatnya kita lakukan studi banding ke negara-negara maju agar Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang semakin lama semakin meningkat. Silakan share video ini sebagai inspirasi untuk Indonesia yang lebih baik. Salam satu keluarga. Di korban kita nih Pak, di rumah dia di dalam rumah. Cerita aja sama bapak ini nak. Siapa yang mukul? Siapa sebenarnya? Ferdi. Siapa yang mukul? Tahu? PTMek, orang PTMek. Nggak nampak mukanya. Pakai malam Pak, soalnya malam Pak. Tidak tahu Pak, malam. Kejadian ini malam. Pakai PKI lah. HP-nya belum kembali. Udah kayak PKI menurut Bapak ya? 30 PKI Pak. Oke. Iya ini Pak. Udah kayak Makanya kami sekarang udah resah lah, sekarang tidur pun tidak enak lagi. Saja lagi. Ini kami tinggal di tanah kami Pak. Tinggal di tanah kami, tanah Melayu. Tidur kami tidak nyaman. Macam mana Pak? Tinggal di tanah kami aja kami tidak nyaman lagi. Bukan kami tinggal di negara luar, negara kami, tanah kami. Jadi kami tidak nyaman. Ini bukan dijaga lagi Pak, dijaga. Kalau kami orang luar mungkin kami tidak nyaman.
warga negara Indonesia. Tanah kami orang Melayu. Tidak nyaman lagi kami. Ini bapaknya di belakang Pak, ada Pak di belakang. Kumpulnya itu Pak. Oh, untung akan dulu ini kebal. Kalau udah kebal selesai. Tidaklah, ngapa pula. Enggak bisa Pak, saya tahu kontak batin ini. Ya dari orang. Alhamdulillah. Yang perlu kita ini sebenarnya adalah Alhamdulillah ini asli kebal ini. supaya kita tahu peta sebenarnya yang kita hadapi, supaya kita tahu peta yang kita hadapi. Bapak benar. Iya. Jadi sekarang gini ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada apa-apa rekam, sebarkan. Rekam, apapun rekam, sebarkan. Nanti kita bantu. Dia kan bisa berbahaya bagi kalau ada hidayah. Kirim aja kita sebarkan. Nanti kita bantu. Iya. Harapan kami Pak, Bapak datang sini nih, harapan kami ke depannya bisa melindungi kami. Amin. Harapan kami Pak ya, bisa melindungi kami. Harapan kami Bapak datang sini, kunjung sini. Kami dengan ada Bapak kunjung sini, kami merasa bahagia. Harapan kami bahagianya Bapak bisa melindungi kami. Karena Bapak tak peduli dengan kami. Sementara pemerintah di sini tidak ada peduli dengan kami sama sekali Pak. Diremehkan lagi. Itu buktinya. Buktinya aja ini. Kita harus menduga. Jadi itulah harapan kami Pak. Dengan kejadian ini bayangkan foto Presiden Prabowo, Jenderal Sudirman dirobek-robek oleh mereka. Ya, betul. Artinya kita harus aparat keamanan, tentara dan polisi harusnya sudah paham dari mana, dari kelompok apa melakukan. Tapi buktinya mereka itu kan diam dulu. Melindungi penjajah kok Kak. Ini jelas bahwa kita tahu yang mau didatangkan oleh Bahlil sama Erlangga yang dipimpin oleh Joko Widodo adalah perusahaan Cina. Ya betul. Dan mengusir warga. Ya, betul. Warga pribadi. Dan PT yang mau mengusir itu telah merusak foto Presiden dan Jenderal Sudirman. Oke, jadi petanya kira-kira ya. Perusahaan yang mau diundang ke sini perusahaan Cina. PT yang mengelola di sini adalah PT yang akan mengusir rakyat, telah merobek-robek foto Presiden dan Jenderal Sudirman. Kalau TNI, polisi dan Prabowo belum tersinggung, itu menurut saya berarti memang Joko Widodo terlalu kuat. Karena ini adalah kerjaan Joko Widodo. Oke, jadi ya clear ya. Tidak usah kita sebutkan dari mana, sudah clear. Bahwa kelompok mereka lah yang melakukan itu karena faktanya lihat foto Presiden Prabowo, Jenderal Sudirman dirobek-robek dan pengamanan di sini tentara TNI membiarkan. Ya betul. Ini buktinya udah ada, inilah buktinya. Ya udah, paham. Ini penghormatan kepada kehormatan. Kita saking hormatnya ke Presiden kita mewahkan pasangannya. Ya. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.